Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan DP Adi Nugraha Channel, belajar matematika menjadi lebih asik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pembuatan media pembelajaran matematika interaktif berbantuan software Macromedia Flash. Nah, pada proyek kali ini akan terdiri dari beberapa bagian video, di mana pada bagian yang pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan software Macromedia Flash. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh pemberitahuan video selanjutnya. Baik, Macromedia Flash itu merupakan salah satu software pengolah animasi sama seperti halnya PowerPoint ataupun Adobe Flash ya atau Adobe Animate dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yang sekarang kita akan bahas yaitu Macromedia Flash. Nah, Macromedia Flash itu ada beberapa jenis, ada Macromedia Flash profesional, ada light dan lain sebagainya. Nah, hanya pada kesempatan kali ini juga ini akan memperkenalkan Macromedia Flash profesional versi yang ke-8. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu. Nah, baik. Tampilan awal dari Macromedia Flash, mungkin nanti ketika saudara sudah menginstal semua Macromedia Flash-nya, nah untuk mendapatkan Macromedia Flash-nya silakan cek di kolom deskripsi. Nah, di sini nanti akan muncul 3 kolom seperti berikut. Ada Open Addition Item, kemudian ada Create New, ada juga Create from Template. Nah, di sini pada bagian yang pertama, Open Addition Item, ini apabila proyek sebelumnya sudah pernah dibuat, maka nanti akan muncul di sini beberapa proyek yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, untuk membuka kembali bisa mengklik pada bagian Open Addition Item. Nah, kemudian apabila kita mau membuat proyek baru, maka kita bisa mengklik pada bagian Create New. Ya, di sana nanti ada beberapa bagian, ada Flash Dokumen, ada Flash Slide Presentation, ada Flash From Application, kemudian ada Action Script, nah, kemudian nanti ada Action Script Communication, ada Flash JavaScript File, dan ada juga Flash Project. Nah, silakan nanti sesuaikan dengan keinginan kita mau membuat seperti apa. Kalau kita mau membuat project baru, ya kita pilihnya Flash Dokumen. Kalau kita mau membuat slide presentation menggunakan Flash Macromedia Flash, ya nanti kita pilihnya Flash Slide Presentation. Nah, kemudian untuk yang lainnya nanti di sini ada juga disediakan ada Create from Template. Nah, ini biasanya tergantung dari jenis media yang nanti kita gunakan, ya bisa itu tergantung dari ukuran gadget dan lain sebagainya, ya seperti tablet, handphone dan sebagainya. Nah, ini kita bisa sesuaikan ukurannya berdasarkan template yang sudah dibuat. Ini di sini ada mulai dari ada global fonts, ada Japanese font ataupun yang lain sebagainya. Nah, ini kita bisa memilih ukuran-ukurannya sesuai dengan template yang telah disediakan. Nah, kemudian apa sih itu Macromedia Flash? Nah, Macromedia Flash seperti yang tadi setelah saya katakan di sebelumnya, bahwa Macromedia Flash ini merupakan sebuah software yang dipakai untuk menggabungkan antara multimedia, kemudian nanti ada grafis, ada animasi, suara, dan sebagainya. Sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah animasi yang dikemas secara utuh dan terintegrasi. Bahkan di sini sisi lainnya ada sisi interaktifnya juga. Nah, selain itu, Macromedia Flash juga banyak digunakan untuk membuat atau membangun game animasi. Nah, kalau dalam proses pembelajaran ada juga gamifikasi ya, seperti itu. Jadi nanti proses pembelajaran yang berbasis permainan juga bisa dibangun menggunakan Macromedia Flash ini. Nah, apa kelebihan dari Macromedia Flash? Nah, kelebihan dari Macromedia Flash yang pertama adalah ukuran filenya atau project yang dihasilkan, produk yang dihasilkan nanti ukurannya lebih kecil, ya. Nah, karena memang Macromedia Flash ini dirancang khusus untuk digunakan pada sebuah website gitu ya, atau bisa juga diintegrasikan dengan platform-platform yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki sisi interaktif di mana nanti Flash bisa menerima masukan dari user atau penggunanya. Dan yang ketiga, apabila saudara tidak atau belum mahir
menggunakan bahasa pemrograman dan lain sebagainya, jangan khawatir karena di Macromedia Flash di sini kita ada fitur yang namanya ActionScript. Nah, di mana kita nanti tinggal memilih fungsi dari ActionScript tersebut dalam proyek kita. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi-fungsi dari ActionScript tersebut yang telah ada atau yang telah disediakan. Nah, kemudian kita perkenalan dulu nih dengan Macromedia Flash. Nah, jadi kalau misalkan nanti tampilan awal kurang lebih seperti ini ya. Di sini nanti ada title bar di mana akan muncul judul project yang nanti kita akan buat. Nah, kemudian nanti ada menu barnya juga ya. Ini seperti halnya menu-menu software pada umumnya. Nah, ada file, ada edit, ada view, ada insert, ada modify, ada text, ada control, ada Windows, dan ada help ya. Nah, kemudian di samping itu juga nanti perbedaannya antara software pengolah animasi lainnya. Nah, untuk Macromedia Flash, Adobe Flash, kemudian ada Adobe Animate ya, kemudian Articulate Storyline. Nah, itu ada timeline-nya ya. Nah, ini yang berbeda sekali dengan Microsoft PowerPoint pada umumnya. Jadi di sini ada timeline, di mana di timeline-nya di sini ada nanti beberapa bagian lagi ya. Ada yang disebut dengan layer, kemudian ada yang disebut dengan scene, kemudian ada frame dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti itu ada pada bagiannya timeline. Nah, kemudian selain timeline juga ada toolbox. Nah, di mana toolbox ini merupakan perangkat ataupun alat penunjang dalam membuat project di Macromedia Flash. Nah, di sini nanti mulai dari ada selection tool, kemudian sub-selection tool, kemudian free transform ataupun yang lainnya. Nah, ini ada pada bagiannya toolbox di sini ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah adanya stage. Nah, di sini stage itu istilahnya seperti halnya tempat di mana kita akan membuat sebuah project. Nah, ini stage-nya ukurannya nanti bisa dirubah-ubah ya, sesuaikan dengan keinginan kita dan sesuaikan juga dengan platform yang nanti akan kita gunakan. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada color pixel panel ya. Nah, di sini color pixel panel ini berfungsi untuk memberikan ataupun mengubah dari warna ataupun menseleksi warna yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini ada color mixer panel. Nah, kemudian selain itu di bawah ini ada bagian yang sangat penting juga ya, di mana bagian ini merupakan ada yang disebut dengan properties dan ada juga yang disebut dengan action ya. Nah, pada bagian properties ini nanti akan menyesuaikan dari toolbox yang nanti kita akan pilih. Jadi kalau misalkan toolboxnya yang dipilihnya text tool, maka nanti propertiesnya ini akan menyesuaikan dengan properties ataupun pengaturan dari text tool itu sendiri. Kalau nanti yang digunakannya toolbox-nya itu adalah free transform tool, nah berarti nanti pada propertiesnya juga ini berkaitan dengan free transform tool, gitu ya. Nah, jadi untuk properties di sini ini disesuaikan dengan toolbox yang nanti akan kita gunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada action. Nah, di mana action di sini berupa pemilihan ataupun input dari action script-nya ya, seperti bahasa pemrogramannya. Nah, di mana pada Macromedia Flash ini berbeda dengan PowerPoint. Misal untuk di PowerPoint kalau kita ingin membuat sebuah link slide dengan slide, nah itu kita tinggal tekan saja tombol link. Nah, tetapi kalau misalkan dalam Macromedia Flash untuk menautkan suatu frame ataupun suatu animasi dengan animasi yang lain, atau frame dengan frame yang lain, ataupun scene dengan scene yang lain, yaitu kita gunakanlah action script ya. Nah, ataupun nanti mau autofly dan sebagainya, nah itu ada pada bagiannya action script itu sendiri. Nah, ini kalau misalkan tampilan yang berwarna kurang lebih seperti ini ya. Di sini tampilannya mulai dari timeline, kemudian nanti ada juga yang disebut dengan canvas atau yang disebut dengan stage ya. Ada juga nanti di sini menu bar ya. Kemudian ada juga toolbox ya tadi yang disebutkan. Nah, kemudian di sini ada color panel ya.
Nah, kemudian nanti di sini ada properties dengan action, gitu, pada bagian bawahnya. Nah, kemudian untuk menu bar nih, ya, pada menu bar di Macromedia Flash ini sama seperti halnya Microsoft Office ataupun software-software yang lainnya, ya, yaitu berfungsi untuk mengatur aplikasi yang akan kita buat. Ya. Nah, di sini ada menu bar dalam Macromedia Flash terdiri dari File, Edit, View, Insert, Modify, Text, Commands, Control, Windows, dan Help. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan cek satu persatu pada bagian File, Edit, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk toolbox, ya. Nah, toolbox pada Macromedia Flash ini sangat banyak sekali, ya. Dimulai dari ada selection tool, ada sub-selection tool, gitu. Nah, kalau selection tool ini berfungsi untuk menseleksi objek. Nah, kalau sub-selection tool itu menseleksi dan mengedit sebuah objek berdasarkan edit point, ya. Nah, jadi ini lebih khususnya lagi sub-selection tool. Nah, kemudian ada line tool, di mana line tool ini berfungsi untuk membuat sebuah garis dalam Macromedia Flash. Nah, kemudian ada lasso tool, di mana lasso tool ini berfungsi untuk menseleksi sebuah area ataupun daerah yang akan kita edit berdasarkan objek yang nanti kita akan pilih. Nah, kemudian ada pen tool, ya. Di sini pen tool ini berfungsi untuk membuat sebuah alur, ya. Kalau misalkan dalam Macromedia Flash ini bisa membuat sebuah guide, kemudian ada juga bisa membuat sebuah objek dengan menggunakan pen tool di sini, ya, di mana kelebihan dari pen tool di sini kita bisa mengedit berdasarkan point, gitu ya. Nah, atau kalau dalam CorelDRAW ini berdasarkan notes, ya, notes-nya. Nah, jadi di sini bisa kita buat sesuai keinginan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya ada text tool, di mana fungsi dari text tool ini adalah membuat ataupun memberikan keterangan yang berupa teks, gitu ya. Nah, di mana nanti text tool sendiri ada 3 jenis, ya. Ada yang disebut dengan dynamic text, ada static text, kemudian ada yang disebut dengan input text, gitu ya. Nah, jadi macam-macam di sini untuk teks sendiri. Nah, kemudian ada oval tool, di mana toolbar ini berfungsi untuk membuat sebuah objek yang berbentuk lingkaran ataupun oval. Nah, kemudian yang selanjutnya ada rectangle tool, di mana fungsi dari tool bar rectangle tool ini berfungsi untuk membuat sebuah objek yang berbentuknya persegi ataupun segi N beraturan, gitu ya. Tidak hanya persegi saja, di sini juga bisa segitiga, kemudian ada bintang juga, ya, ada segi 6 dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting adalah segi N beraturan. Nah, kemudian ada pencil tool, ya. Nah, pensil juga ini digunakan sebagai pembuatan guide kalau kita nanti akan membuat sebuah animasi dengan menggunakan guide motion, ya. Jadi pensil ini berfungsi sekali ketika kita mau membuat sebuah animasi yang sesuai keinginan kita alurnya, ya, ataupun jalurnya. Nah, selain itu pensil tool juga digunakan untuk membuat sebuah objek yang berdasarkan hasil seperti halnya kita membuat sesuatu menggunakan pensil, ya. Nah, kemudian ada brush tool, ya, di mana brush tool itu akan memberikan warna, ya, secara bebas, di mana untuk ukuran dan lain sebagainya ini bisa disesuaikan dengan keinginan, ya, untuk brush tool sendiri. Nah, namun sebelumnya untuk menggunakan brush tool kita terlebih dahulu harus memilih warna yang nanti akan kita inginkan. Nah, kemudian yang paling penting selanjutnya ada toolbar Tree Transform Tool, di mana fungsi dari tools ini berfungsi untuk mengedit sebuah objek, bisa kita pindahkan, bisa kita putar, bisa kita perbesar, ya. Ini dilatasi, rotasi, kemudian refleksi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu ada pada Free Transform Tool-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Field Transform Tool. Nah, di mana Field Transform Tool ini lebih cenderung kepada pemberian warna pada suatu daerah dengan efek gradien, gitu ya. Nah, ini ada Field Transform Tool. Nah, kemudian ada Ink Bottle Tool, di mana Ink Bottle Tool ini untuk memberikan warna tepi garis, seperti halnya sisi dan lain sebagainya, gitu ya, tepi-tepi dari sebuah daerah atau area. Nah, kemudian ada Pen Bucket Tool, di mana fungsi dari Pen Bucket Tool ini memberikan warna
sesuai dengan area yang sudah kita seleksi sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan areanya atau area dari sebuah objek itu ingin diganti warnanya, maka kita bisa menggunakan pen bouquet tool. Nah, kemudian yang selanjutnya ada eye dropper tool, di mana fungsi dari eye dropper tool ini berfungsi untuk menseleksi warna, ya, supaya warnanya senada ataupun sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas ini, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada eraser tool. Nah, di mana eraser tool ini berfungsi untuk menghapus sebuah objek pada kanvas ataupun stage yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan ada kesalahan ataupun ada beberapa objek yang perlu kita hapus, nah kita bisa menggunakan eraser tool ini. Nah, kemudian untuk fasilitas view nanti ada difasilitasi dengan dua buah tool, yaitu ada hand tool dan zoom tool. Kalau hand tool itu berfungsi untuk memindahkan stage gitu ya, sesuai dengan keinginan kita tanpa merubah posisi dari objek yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini bedanya antara selection tool dengan hand tool. Jadi kalau selection tool itu posisinya bisa dirubah, tetapi kalau menggunakan hand tool ini tidak bisa, hanya kita bisa menggeser-geserkan kanvas ataupun stage-nya saja. Nah, kemudian ada zoom tool. Nah, zoom tool itu berfungsi untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilan dari stage yang sedang kita gunakan gitu ya. Nah, kalau misalkan terlalu kecil, maka kita bisa perbesar. Kalau misalkan terlalu besar, maka kita nanti bisa perkecil. Nah, nanti ada tombol, ada simbol ya. Untuk zoom tool-nya itu ada plus dan minus. Kalau plus itu memperbesar, sedangkan minus itu nanti untuk memperkecil tampilan. Nah, kemudian untuk color juga sama. Di sini disediakan ada stroke color dengan fill color. Kalau stroke color itu lebih kepada sisi tepi ya, seperti yang tadi fungsi dari ink bottle tool. Nah, kemudian ada fill color itu berfungsi untuk memberikan warna area seperti halnya pen bouquet tool. Nah, jadi untuk stroke color dengan fill color itu biasanya tergantung dari ink bottle dengan pen bouquet tool yang nanti kita seleksi warnanya gitu ya. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai toolbox dari Macromedia Flash. Nah, kemudian selain itu ada juga yang disebut dengan layer. Nah, layer itu kalau dalam Macromedia Flash ini seperti hanya halaman ataupun kanvas dari lukisan. Nah, jadi layer di sini nanti akan bisa banyak, bisa juga sedikit gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan, bisa juga mengurangi. Nah, di mana nanti untuk urutannya layer yang atas itu akan muncul paling atas ya. Nah, ini sesuai urutan gitu ya. Ada layer atas, layer tengah dengan bawah. Di mana nanti layer bawah ini yang tentu paling bawah gitu. Nah, kemudian pada timeline juga nanti ada scene. Nah, di mana scene ini ibaratnya kalau dalam PowerPoint atau Microsoft PowerPoint ini seperti halnya slide gitu ya. Ada slide 1, slide 2. Nah, kalau dalam Macromedia Flash itu ada scene 1, ada scene 2, ada scene 3 dan seterusnya. Di mana nanti scene ini juga bisa di-rename ya sesuai dengan keinginan. Misalkan nanti ada scene menu, ada scene kompetensi dasar, ada scene materi, ada scene evaluasi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa membuat dari scene-scene ini supaya nanti saling terintegrasi antara scene yang satu dengan scene yang lainnya. Nah, kemudian nanti ada timeline juga ya, di mana timeline ini berupa sebuah garis yang menunjukkan waktu gitu ya. Nah, jadi di sini itu mempunyai fungsi untuk penempatan objek yang berkaitan dengan waktu. Nah, di sini ada 1 detik, ada 1, ada 5, ada 10, 15 sampai dengan 55. Nah, di sini secara default ya untuk timeline ada yang disebut dengan frame. Nah, frame itu menunjukkan selang ataupun garis waktu ya. Nah, jadi selang atau garis waktu. Nah, di mana frame itu sendiri secara default satuannya itu adalah fps ya, frame per second. Nah, secara defaultnya untuk Macromedia Flash Professional 8 itu sudah disetting 12 fps atau yang setara dengan 1/12 detik. Nah, kalau 12 fps itu setara dengan 1/12 detik. Semakin kecil penyebutnya, maka nanti waktunya akan semakin lambat. Semakin besar penyebutnya atau
fps-nya semakin besar, maka nanti tayangannya itu akan semakin cepat, gitu ya. Nah, misal antara 1:12 dengan 1:30, mana yang lebih cepat? Nah, itu tentu 1:30. Ya, artinya 30 fps untuk satu frame-nya. Nah, mungkin itu pengenalan dari Macromedia Flash. Nah, kita langsung cek dulu ke Macromedia Flash-nya seperti apa. Nah, ini tampilan dari Macromedia Flash-nya. Kalau misalkan saudara sudah menginstal, nanti akan tampil seperti ini, tampilan awalnya, ya. Nah, nanti di sini ada file yang berisi perintah-perintah untuk default seperti membuat project baru, kemudian membuka project, menutup project, kemudian menyimpan project, nanti ada di sini, ya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti mau menginsert sebuah objek dari komputer kita, nah maka kita nanti ada fasilitas import. Nah, import juga nanti ada import langsung ke stage, ada import simpan dulu ke library, ada juga open external library, ada juga import video. Seandainya nanti kita mau memasukkan video. Nah, kemudian selain import, tentu di sini ada ekspor juga. Nah, di sini ada ekspor movie dan ada juga ekspor image. Nah, untuk hasil dari Macromedia Flash ini biasanya kita ekspor ke dalam bentuk ekspor movie, ya, di mana nanti file yang dihasilkan adalah file SWF ataupun dengan ekstensi yang lain. Nah, kemudian ada publish setting, ada publish preview, ya. Kemudian nanti ada page setup dan sebagainya. Ya, nah ini nanti ada pada bagian file. Nah, kemudian pada bagian edit ini seperti halnya software pada umumnya, ini ada undo, redo, cut, copy, paste dan lain sebagainya, ya. Nah, cuma mungkin nanti di sini perbedaannya ada timeline. Nah, di mana timeline di sini ada beberapa bagian, ada cut frame, copy frame, paste frame, flip frame, remove frame, ataupun menseleksi semua frame yang telah kita buat. Nah, kemudian pada menu view ini ada zoom in, zoom out, ya, seperti halnya tampilan software pada umumnya. Pengaturan tampilan software pada umumnya ada rules, juga ada grid, ada guides, ya. Dan nanti juga ada snapping, ya. Snapping itu berfungsi apabila nanti kita menggunakan guide animation. Gitu. Nah, kemudian nanti ada insert, di mana insert di sini ada insert new symbol, ada insert layer, ada insert timeline effects, ya. Nah, di sini ada juga insert dari scene. Nah, kemudian ada modify. Modify itu berfungsi untuk memodifikasi, ya, objek yang sudah kita masukkan atau objek yang sudah kita buat. Nah, seperti adanya bitmap, ada simbol, ada shape, ada combine object, ya. Ada onion, intersection, ada fonts, ada crop, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ada yang selanjutnya ada menu teks, di mana pada bagian teks di sini ini pengaturan mengenai jenis huruf, size huruf, dan sebagainya, style, ya, line, dan sebagainya. Nah, kemudian pada menu comments itu berisi perintah-perintah pengaturan perintah, ya. Di sini ada manage command, ada juga get more command. Nah, kemudian ada menunya control. Nah, control di sini berfungsi untuk melihat review dari project yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti ada play, nah ada rewind, ada go to end, ada test movie. Nah, untuk mengetes movie yang telah kita buat, biasanya kita gunakan ini, Ctrl Enter, ya, perintahnya. Nah, kemudian ada test scene, kemudian ada delete ISO files, ada loop playback, ada play all scene, dan sebagainya, ya. Bahkan di sini juga nanti ada bisa untuk mengatur suara seperti mood, sound, dan sebagainya. Nah, kemudian pada bagian Windows di sini berisi pengaturan tampilan, ya, seperti halnya toolbars, timeline, tools. Kalau misalkan ini tidak diinginkan, ya kita tinggal unchecklist gitu, ya. Tapi kalau misalkan ini diharapkan ataupun diinginkan, ya tinggal kita checklist gitu. Nah, pada bagian di sini juga ada yang disebut dengan order panels, ya, di mana order panels di sini fungsinya nanti bisa kita gunakan untuk membuat sebuah scene baru. Nah, nanti di sini ada scene, ya, pada order panels.
Nah, atau bisa menggunakan tombol pada keyboard Shift F2 gitu. Nah, kemudian di sini juga bisa kita masukkan ada komponen ya. Nah, komponen di sini nanti kita tinggal klik. Nah, nanti akan berisi perintah-perintah seperti ini. Atau juga nanti bisa kita membuat sebuah button ya, atau yang disebut dengan tombol dengan menggunakan common libraries. Nah, di sini ada common libraries-nya button. Nah, pada button ada beberapa jenis tombol yang sudah tersedia di sini ya. Nah, nanti di sini silakan tinggal diklik mau seperti apa. Nah, misalkan di sini ada classic button, kemudian classic buttonnya ada beberapa jenis, ada beberapa warna juga, ada Acrade button, green, orange, kemudian ada red, dan sebagainya. Sebagai contoh nanti tinggal kita klik di sini. Nah, ini bisa kita langsung drag and drop pada stage yang sudah kita siapkan. Nah, tinggal ditarik ke sini. Ya, nah, maka nanti ini fungsinya seperti button. Nah, kalau kita tes movie, hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti halnya layaknya button pada umumnya ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, atau juga kita nanti bisa membuat button dengan cara yang berbeda atau custom ya. Kalau misalkan inginnya tidak seperti ini buttonnya, maka nanti kita bisa membuat secara custom untuk buttonnya itu sendiri. Nah, kemudian untuk scene, nah nanti ada di bagian sebelah sini ya. Nah, di mana nanti pada bagian scene di sini tentu kita bisa menambahkan scene baru. Nah, caranya tadi sudah saya perkenalkan, tinggal masuk ke menunya window, kemudian nanti pilih ke other panels, nanti di sini ada scene. Nah, nanti di sini silakan tinggal di double klik untuk merubah namanya. Nah, misalkan scene 1 di sini kita buat menu gitu ya. Nah, tapi harus diingat bahwa tampilan awal di sini atau tampilan nama scene di sini ini harus ingat ya, mau kapital ataupun non kapital, karena nanti ini akan mempengaruhi kepada action script yang nanti kita buat. Nah, jadi kalau saran saya ini biasakan untuk membuat scene dengan menggunakan huruf non kapital ya, kemudian gunakan nama-nama yang mudah diingat, seperti halnya sekarang ada menu, kemudian nanti kita tambahkan yang baru misalnya ada kompetensi, kemudian nanti ada juga materi ya misalnya. Nah, jadi di sini ada materi, kemudian nanti ada evaluasi. Nah, jadi di sini silakan nanti tinggal dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah tinggal di close saja. Nah, maka nanti tampilan pada scene-nya di sini akan lebih banyak seperti ini. Ya, kalau tadi hanya scene satu saja, sekarang sudah bertambah. Nah, ini setiap scene memiliki peranan masing-masing. Kalau kita klik ke menu, berarti nanti di sini ada pada scene-nya menu. Kalau di sini kita kliknya scene-nya materi, berarti nanti ini khusus untuk scene-nya materi dan sebagainya. Nah, kemudian ada properties, di mana properties seperti yang sudah dijelaskan, ini tergantung dari tools yang nanti kita pilih. Misal, saya sekarang memilih text tool, maka nanti di sini akan muncul bar propertiesnya untuk text tool. Tapi kalau misalkan memilihnya katakanlah di sini free transform tool, nah maka nanti di sini juga akan propertiesnya menyesuaikan dengan tools yang dipilih oleh kita, gitu ya. Nah, ini juga ada lasso tool, kemudian ada pensil ya misalkan, kemudian ada juga brush tool ya, ada eyedropper, kemudian ada eraser ya. Nah, ini pada bagian optionnya ini tentu berbeda-beda ya. Nah, ini juga pada bagian optionnya tentu berbeda-beda sesuai dengan tools yang kita buat di bagian sebelah sini. Nah, mungkin itu sekilas pengenalan mengenai Macromedia Flash. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang animasi pada video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info video terbaru dari Depti Ardianugraha Channel.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.